Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin nih hari apa ini? Senin tanggal 22. Kemarin 21 April saya ketemu orang yang nggak punya apa-apa. Insya Allah dia yang ngaku, bukan siapa-siapa. Nggak ngerti apa-apa, tapi Masya Allah bisa bangun masjid. Bagus benar, pakai AC masjidnya, dan lagi siap-siap membangun 2 masjid baru. Bersiap-siap membangun 2 masjid baru. Yang satu di Cikalong, yang udah dibangun tuh di Cimahi, yang mau dibangun di Cikalong, dan kemudian di dekat stasiun kereta api cepat. Pada saat kemudian beliau ketemu saya, Pak Camat dan semua yang hadir, Pak Lurah, RT, RW, tokoh-tokoh, santri-santri semua, para ustadz. Pada saat saya ketemu beliau ini sama istrinya punya usaha bakso. Yang satu tempatnya itu insya Allah kira-kira omsetnya gitu ya, sehari bangsa 1000 porsi. Ya berapa ratus sampai 1000 porsi. Kalau kira-kira seporsi sama es teh, sama es teler, mie sama es teh sama es teler, soto sama es teh sama es teler, berapa kira-kira? 50.000. Ada kira-kira 50 ya? 50 lah ya. Berarti kira-kira dia omsetnya bangsa antara 20, 30 sampai 50 juta per hari. Satu tempat. Nah, kalau dia punya 5 sampai 10 tempat berapa itu? Bisa 500 juta sehari sampai 1 miliar. Yang menarik nih, ilmu yang mengantarkan dia sampai kepada titik ini, ilmu kita. Cuman kita makainya malam Jumat aja males. Kita makainya nih malam Jumat aja males. Apaan tuh? Baca Yasin. Nah coba tuh baca Yasin malam Jumat doang. Kalau nggak disuruh, dia nggak baca. Nah, kalau nggak disuruh, nggak baca. Dan baca disuruh sama kemauan sendiri, beda. Baca karena dipaksa, baca karena peraturan, baca karena ngikut-ngikut, tetap beda sama bacanya orang yang penuh pengharapan kepada Allah. Percaya kalau baca Yasin, ntar gue jadi orang. Kalau baca Yasin, ntar gue jadi orang kaya. Kalau baca Yasin, ntar gue maju. Kalau baca Yasin, ntar gue keren. Gue bisa punya ini, gue bisa punya itu, gue bisa begini, gue bisa begitu. Ntar gue bisa kemana-mana gitu. Jadi nih orang sekali lagi dari nggak punya apa-apa, kata istrinya, nggak ngerti apa-apa, nggak bisa apa-apa. Sampai kemarin Ustadz Yusuf, saya dengan izin Allah menjadi imam di masjidnya. Ya. Dan Ustadz Yusuf kemarin baca suratnya, surat Ad-Duha. Waduh, suratnya Rohim. Iya. Usalli fardal maghribi. Boh gitu. Salasa rakaatin. Imaman.
Lillahi ta'ala, adem banget Pak Camat, adem banget masjidnya. Rozi, adem, full AC. Tukang bakso ini. Adanya di jalanannya apa? Ya boleh dibilang jalanan ring road. Dah kali ini mah dalam. Kita nih di dalam, dia mah soalnya deket apa? Diklat apa itu? TNI apa itu? Jalan utama. Begitu kita takbir, waduh suara sound systemnya. Baru Allahu Akbar. Waduh, bilang ini mengimamin taraweh. Mau saya ini. Iya enak banget sound system. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini santri ad-duha mesti menguasai nih makro ad-duha. Nah, belajar Yai. Semua ini kualitasnya harus kualitas imam. Karena hanya dengan jadi imam doangan bisa S1, S2, S3 di luar negeri. Iya bener, hari gini mah gak usah daftar di Kementerian Agama. Ngapain kelamaan? Bener. Anak-anak Darul Quran itu ngaji yang enak, pergi aja udah sembarang. Sembarang aja pergi. Pokoknya ketemu masjid mana, masuk situ. Usahakan jadi imam. Begitu jamaah kepincut, dia bergerak dari satu masjid ke masjid lain di kampung itu sampai naik ke kota, naik ke provinsi, akhirnya melintasi kota demi kota, kemudian masuk ke negara mana, jadi imam di sana. Lah kalau udah jadi imam di negara mana, ya udah pasti kuliah di situ. Nggak usah jalur Kementerian Agama, nggak usah jalur Kementerian Pendidikan Kebudayaan, nggak perlu. Jalur imam, jalur yang dari dulu saya sama Yai Daman, sama Yai Halim, sama semua kawan-kawan di Bulak Santri bilang, udah cetak aja jadi guru ngaji. Dunia lagi butuh. Nih hari ini kejadian. Amerika hari ini 50.000 masjid di sana. 50.000. Ente jangan main ngutuk-ngutuk Amerika terus. Jangan semuanya. Ada istisnanya begitu. Harus ada pengecualiannya. Karena di Amerika sekarang 50.000 masjid kurang lebih. 50.000 berarti butuh 50.000 muadzin minimal. Butuh 50.000 imam minimal, butuh 200.000 merebut minimal. Nah, minimal itu. Pokoknya anak-anak santrinya Kiai Rohim, anak-anak santrinya Darul Quran juga, baik yang perempuan, yang laki-laki, udah belajar ngaji yang benar. Bisa ngaji, ngajar ngaji, udah hidup udah. Nah, satu esok ngimamin tuh di masjid tukang bakso. Ya Allah, karpetnya beda. Ini juga bagus, tapi kaki gua nggak tenggelam. Ini karpet bagus, tapi kaki saya nggak tenggelam nih. Kalau di masjid dia kaki tenggelam, mahal. Nah, sound systemnya juga Allahumma sholli ala Muhammad. Dia pakai AC. Di sini kipas angin. Di daku juga kipas angin sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Allahu Akbar. Lagi ngaji tuh, lagi baca Quran, kita ya Allah, iya tukang bakso bisa bikin masjid. Lah ngapa gua kiai nggak bisa ini? Jadi emang saya juga lagi pengen bikin masjid. Ya udah bangun masjid di mana-mana udah. Tapi yang sendiri belum ini. Yang rame-rame mah udah di mana-mana dah udah. Cakep-cakep masjidnya di mana-mana. Tapi ngiri saya. Lah ini saya kiai ini kata orang. Ustadz tapi saya beliin pintu masjid kayaknya gue belum pernah ini. Kayaknya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua kita baca Alam Nasr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo baca bareng. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Masya Allah. Begitu ngobrol tembus Isya saya karena Pak RT PRW karena sound system enak, gua hajar yang panjang dah. Ini sound system enak mah imam demen. Tapi di balik masjidnya yang cakep yang indah, karpet yang cakep yang indah, sound system yang cakep yang indah, di balik itu semua ada iman satu orang yang lebih indah daripada semuanya. Iman si tukang bakso. Dia percaya sama Allah. Jadi nih orang pada saat dia baca Yasin tuh, boro-boro yang namanya warung, mangkok dia nggak punya. Boro-boro yang namanya warung, mangkok dia kagak punya. Lah orang kalau nggak ada kepentingan beli mangkok, ya zaman-zaman kita dulu apa pentingnya beli mangkok? Lah, ya nggak penting, ya kita nggak belilah. Yang penting mah pengantin baru kata dia ada tiker. Yang penting mah tiker. Yang penting mah alasnya. Jadi sebelum ditikerin dia pakai dulu kardus. Numpang. Tinggalnya numpang. Kayak kita mah di tempat fotokopi gitu.
Begitu tempat fotokopinya tutup, ya dia masuk. Dia masuk tinggal di situ. Itu amalan. Yasin cuman salah satu ya, cuman salah satu. Jadi dari sebelum kenal Yusuf Mansur, dia udah jalinin yang begituan. Duha, sholat malam, Yasin. Ada duit sedikit sedekah. Sampai kemudian dia nggak tahu gimana, itu punya gerobak, gitu. Nggak tahu gimana punya gerobak. Atuh gerobaknya gerobak bakso. Semua juga punya gerobak kali tukang bakso ya. Semua juga punya gerobak kali tukang mie. Tapi nggak semua tukang bakso punya Yasin, gitu aja. Nggak semua orang tukang mie yang punya gerobak punya Yasin, gitu aja. Betul nggak? Boleh jadi orang pada buka warung, tapi bisa jadi dia nggak punya duha. Bisa jadi orang buka warung, tapi dia nggak baca waqiah, ya beda. Bisa jadi orang pada ada kerjaannya, tapi dia nggak punya sedekah. Ada orang-orang yang kerjaannya kelihatannya kecil bener, bukan siapa-siapa, tapi sedekahnya sama orang bayarnya minta ampun, kemana-mana tangannya jalan. Ini orang tiba-tiba punya warung, punya gerobak bakso. Seperti cerita-cerita zaman dulu di Bulak Santri, lagi nungguin orang dia baca Yasin. Lah kita, saya bilang tadi, kita semalaman Jumat aja itu kudu dikumpulin sama orang, kudu ada yang mati baru baca Yasin. Betul kagak tuh? Kayaknya kalau di kampung kita nggak ada yang mati, nggak baca Yasin kita ini. Ya Allah, masa iya kudu mati dulu baca Yasin? Mesti ada yang tahlilan dulu baca Yasin, bener apa? Ini orang bulak balik baca Yasin, bulak balik. Pokoknya kalau nggak ngelayanin orang Yasin, gitu aja udah jalan. Ya masing-masing orang pakaiannya ya, masing-masing orang pakaiannya, macam-macam lah. Tapi intinya apa? Ternyata apa yang santri-santri hari ini pelajari dan jalankan, sesungguhnya itu adalah bahan buat kalian semua jadi orang kaya, orang hebat, orang berkuasa di kemudian hari. Makanya jangan sampai perlu disuruh-suruh. Weh, ayo waktunya duha. Alah, jangan disuruh-suruh. Lu mau ke Mesir nggak lu? Mau ke Madinah nggak lu? Katanya mau ke Al-Azhar Kairo, puasa Senin Kemis pakai disuruh-suruh. Ustadz, ini hari Senin, Ustadz kagak puasa. Ya kalau kita kan udah waktu jadi santri. Iya dong Dre, gantian. Di Darul Kolam dulu puasa kita ya. Iya, sekarang udah jadi camat nih, nggak usah lah. Iya jangan curiga, siapa tahu ustadznya puasa Daud. Lu ngeliat Senin orang kagak puasa, siapa tahu emang lagi Senin, besoknya Selasa dia Daud ya. Pokoknya kalau ada orang maju nggak mungkin nggak ada amalannya. Ada amalannya. Amalannya apa? Dicari tahu. Nah ternyata kan amalan yang saya bilang itu tukang bakso yang satu ini, ya Allah, satu tempat bisa 20, 30, 40, 50 juta sehari. Lah kalau dia punya 5, 10 tempat, 500 sampai 1 miliar sehari. Dibelinya pakai apa? Orang kata dia, saya nggak punya surat buat 3D, saya nggak punya sertifikat buat jadi jaminan, saya nggak punya emas buat di jalan ke pegadaian, saya cuma punya Yasin, cuma punya Allah, cuma punya impian bahwa saya nanti kalau ngamalin amalan A, B, C, dan D, saya jadi orang. Betul deng, punya tuh gerobak bakso. Dari gerobak bakso buka warung, dari warung jadi menjelma menjadi, itu mah kelasnya udah resto dah. Ya udah ada parkiran, udah apa, udah lantai 2 ya, namanya bukan warung lagi. Sekali masuk orang bisa 100, 200 orang, ya bukan warung itu mah ya. Bener lu Yasin begitu doang. Makanya Ustadz Yusuf ya dengan izin Allah baca waqiah dari dulu, nggak bicara sekali, nggak ada sekali baca waqiah. Mana ada baca waqiah sekali, lamaan gua kayaknya. Dari dulu begitu. Lah kalau gua baca waqiah sekali nih, buset kelamaan gua kayaknya. Keburu debt collector datang duluan ini. Keburu gua di kerangkeng orang polsek ini. Jadi kita baca waqiahnya sebulak balik aja udah. Kalau perlu ya Rohim tahu, kita mah kalau baca waqiah misalkan baca Yasin Ar-Rahman Waqiah Al-Mulk, bacanya di dalam sholat. Kenapa? Karena dikali 100 kali lipat.
Dikali 100 kali lipat. Sholat awabin, maghrib isya, 2 rakaatnya tuh 6 rakaat kan awabin. Sampai sekarang nih, saya ganti-ganti sih. Tapi insya Allah Ar-Rahman Waqiah mah udah pakaian tuh 6 rakaat tuh, maghrib isya, maghrib zaman bulak, perhatiin aja zaman dulu. Itu kan pakaiannya ayah saya, ayah Uci, sampai meninggalnya. Usolli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa li waqa'atiha kadhibatul khafidatur rafi'atun darjatil ardu rajjan wa busatil jibalu bassan fa kanat haba'an bathan wa kuntum azwajan thalatha. Bacanya kayak begitu. Jadi kita 3 menit kelar. Ini bacanya jangan sampai diayun. Di ayun mah kita keburu isya. Ini bisa 3 jam. Ya saya mah 6 ya. Yasin, Ad-Dukhan, As-Sajdah, Al-Mulk. Kemudian Ar-Rahman Waqiah diseset maghrib, beng kelar. 20 menit paling lama. Bacanya begitu, bacanya kayak begitu. Ya boleh kan, namanya hadir. Kita kayak baca Fatihah di tahlil. Emang gimana bacaan Fatihah? Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yuni maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ighfir lana wa li walidayna. Boleh. Namanya bacanya namanya hadir. Nah, saya rasain ketika baca kayak begini bolak-balik. Saya mah Pak Camat di mobil saya sholat sunnah aja. Di mobil saya sholat sunnah. Kemudian saya baca aja udah murojaah 30 juz. Jalan aja sejuz. Itu sejuz kalau kita baca di mobil. Kan di mobil boleh ngadep kemana aja. Boleh duduk, fikihnya boleh. Betul kayak ya. Oh di kendaraan mah itu 1 juz paling 8 menit 10 menit. Ya cepet tadi bacanya dicepetin. Baca Al-Kahfi juga 4 menit tuh, 4-5 menit insya Allah. Nah ini kan sekali lagi ayah bilang, Ustadz Yusuf bilang, ini amalan udah amalan santri. Ente malah ngapal Quran, bukan cuman Yasin kan, ngapal Quran. Cuman kan ente pada enggak dari hati, enggak pengen kali sama Allah. Sebagiannya merasa terpaksa disantrenin sama orang tua. Kalau boleh pilih negeri gua negeri, begitu. Akhirnya enggak berbuah dengan buah yang matang. Berbuah, tapi kayak orang punya pohon diomelin, lu berbuah lo. Kalau nggak berbuah gua tebang lo. Ini pohon tetap berbuah, tapi buahnya pahit. Tapi kalau dia sendiri, oh saya pengen ke Mesir ini. Supaya saya bisa ke Mesir, saya mesti sholat malam ini. Orang lain dibangunin, dia udah ambil wudhu. Itu nanti yang besok bakalan jadi orang tanpa perlu proses yang kayak gimana. Jadi para santri, ilmu kalian ini adalah ilmu penguasa. Ilmu kalian ini ilmu pengusaha. Ilmu kalian ini ilmunya orang kuat. Ilmu kalian ini ilmunya orang kaya. Ilmu kalian. Jadi kalian ini jangan memandang belajar di pesantren. Saya belajar di pesantren mau jadi apa ya? Mau jadi apa gimana? Nabi Yusuf ketika ditanya, apa modalnya engkau wahai Nabi Allah? Kok bisa jadi raja? Jawabannya apa? Innahu mayyattaqi wa yasbir. Itu jawaban Nabi Yusuf. Modal saya jadi raja, ketakwaan dan kesabaran. Coba itu. Lah jadi santri kan diajarin sabar. Sendal hilang, sabar. Peci hilang, sabar. Diledekin temen, sabar. Dibully, sabar. Modal sabar, tinggal disambung sama takwanya, jadi jalan raja. Insya Allah. Ya dah. Ini yang bisa saya sampaikan di acara Halal Bihalal pada Ramadan tahun 2024 ini. Mudah-mudahan nanti kalian betul-betul ada di berbagai negara, amin. Mudah-mudahan malah ada yang kayak anak Darul Quran. Anak Darul Quran tuh ada yang di Rusia, udah ada yang di Norwegia sambil sekolah S2 di Jerman. Dia kerja di Jerman dan Norwegia. Ini masih sekolah, gajinya 80 juta. Cewek lagi.
Perempuan loh kakak kelas kalian itu di Darul Quran. Perempuan kuliah di Jerman, S1 dulu di UI, separuh jalan terbang ke Jerman, di Jerman sampai kemudian kerja lanjut S2, penempatannya Jerman dan Norwegia, dan sekarang gajinya kalau dikurskan rupiah 80 jutaan. Apa yang dia bilang ketika ditanya? Yakin banget ketika ditanya. Betul nih ponakan saya langsung anak jembatan 5. Apa kata dia? Om, ini kan yang om suruh dari kecil, sholawat, yasin, ar-Rahman, waqiah, al-mulk. Dan dari dulu saya udah berdoa Jerman. Makanya ketika kemudian lulus dari pesantren, kemudian masuk ke UI, saya nggak bahagia. On permintaan saya Jerman, tapi di tengah jalan dioper ke Jerman. Bener-bener ada di Jerman. Dan dia ketika ditanya, apakah karena lo ikut kursus, apakah karena lo TOEFL, apakah karena lo ikut IELTS, apakah karena lo emang begat? Enggak, dicoba. Saya karena ngamalin setiap pagi di pesantren duha, dibangunin sholat malam, puasa Senin Kamis berturut-turut teman-teman, kemudian baca apa? Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Mulk, dan dia menyelesaikan 30 juz. Apa jadinya? Sejalan-jalannya nyampe, nggak pakai keringetan. Maulaya sholli wa sallim ya Rabbi salli alaihi ya Rabbi salli alaihi ya Rabbi salli alaihi salawatullahi alaihi. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وأمته والمذكورين والمكتوبين والمقصودين. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak santri dan orang-orang tuanya, juga orang kampung dan semua keluarga besarnya, dan semua keluarga besar kaum muslimin muslimat di mana aja berada, sukses dunianya, selamat akhiratnya. Insya Allah mudah-mudahan terang dunia dan akhiratnya, pada jadi orang senang, gembira, bahagia, riang, cerita, ya ceria, pada kaya raya, pada jadi orang yang hebat, pengaruhnya juga luas, dan mudah-mudahan lempeng lurus sampai kemudian akhir hayat husnul khatimah, dan mudah-mudahan bisa semuanya haji, semuanya umrah, nggak ada yang nggak nikah, semuanya nikah, nggak ada yang nggak punya anak, semuanya punya anak, sampai keturunan akhir zaman. Nggak ada yang berubah jadi bencong, nggak ada yang berubah jadi waria, nggak ada yang berubah jadi macam-macam, nggak ada yang narkoba, nggak ada yang pinjol, nggak ada yang kena game online macam-macam, nggak ada yang pindah agama, nggak ada yang murtad. Lempeng, benar-benar lempeng dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang ngerepotin orang tua, nggak ada yang bikin malu orang tua, nggak ada yang bikin malu nama keluarga. Apalagi pesantren juga insya Allah terang, tambah terang dengan anak-anak alumninya insya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu baraka wa sallama ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ummatihi walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan orang yang diceritakan namanya Kang Mus dan Mbak Marsih, mudah-mudahan insya Allah dua-duanya tambah terangnya, tambah hebatnya, tambah kemudian moncernya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kisahnya menginspirasi orang banyak. Jazakumullah khairal jazaa, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.